Selamat datang di pembelajaran metodik pembelajaran permainan bola besar, model pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Model kurikulum pendidikan jasmani menguraikan 10 model kurikulum yang berkembang dan digunakan oleh praktisi bidang pendidikan jasmani yaitu 1. Kurikulum berbasis aktivitas. 2. Kurikulum berbasis kompetensi. 3. Kurikulum berbasis konseptual. 4. Pendidikan olahraga. 5. Pendidikan kebugaran. 6. Analisis gerak. 7. Perkembangan. 8. Personal meaning. 9. Perkembangan pribadi dan sosial. 10. Wellness education. Guru penjas memiliki kewajiban menciptakan lingkungan belajar yang memahami dan memajukan potensi peserta didik dengan mengikuti tahapan perkembangan dan pola pertumbuhan siswa selama belajar. Hal tersebut dikarenakan setiap anak memiliki timing pola pertumbuhan dan pola perkembangan yang berbeda-beda. Model pembelajaran harus menempatkan perkembangan peserta didik pada inti kurikulum. Di sini dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan jasmani menjadi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Terdapat 4 tujuan pengembangan dalam pendidikan jasmani menurut Anar Rino yaitu 1. Perkembangan organik. 2. Perkembangan neuromuskuler. 3. Perkembangan intelektual. 4. Perkembangan sosial, personal emosional. Sedangkan menurut Clark Hetherington terdapat 4 tujuan pengembangan dalam pendidikan jasmani yaitu 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan motorik. 3. Perkembangan mental. 4. Perkembangan sosial. Pada aspek perkembangan organik terdiri dari perkembangan kemampuan fisik siswa meliputi kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, keseimbangan dan komponen fisik lainnya. Aspek neuromuskular pendidikan jasmani mengembangkan 2 kemampuan yaitu kemampuan perseptual gerak dan kemampuan gerak fundamental. Kemampuan perseptual meliputi kemampuan keseimbangan, kinestetis, dan kemampuan motorik. Sedangkan pada aspek gerak fundamental terdiri dari gerak manipulatif, gerak menggunakan objek dan gerakan pada olahraga tertentu. Pada aspek perkembangan intelektual terdapat perkembangan pengetahuan, kognitif, dan kemampuan dan keterampilan intelektual, pengetahuan berkenaan dengan aspek pemahaman mengenai aturan, sistem, pola istilah maupun fungsi. Sedangkan pada aspek kemampuan intelektual berkenaan dengan pemahaman akan strategi, penilaian gerak, dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Aspek perkembangan sosial personal dan emosional yang terdiri dari kesehatan responsi aktualisasi diri dan persepsi terhadap diri. Kesehatan responsi berkenaan dengan reaksi positif terhadap kesuksesan, kegagalan, apresiasi maupun kesenangan. Sedangkan aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang menyadari kapasitas, kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri. Persepsi individu berkenaan dengan apa yang ada di pikiran dan pandangan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Demikian untuk dipahami mahasiswa PJKR Unwahas. Silahkan dipelajari dan dijadikan rujukan untuk mengerjakan ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.